Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Saya dengan Indah Purnamasari bersama teman-teman Dimas dan Natasha. Malam ini kita akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi eh, dengan untuk pembahasan pertama saya akan membacakan soal sebagai berikut. Sorry, ininya apa the meetingnya itu nggak bisa hilang dari inian aku, nggak bisa kebaca. Nih, oke, sorry. Dah. Kita akan membawakan soal nomor 2 dengan permasalahan PT Kobranet berdiri sejak tanggal 1 Januari pada tahun 2021. Transaksi PT Kobranet dari tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Kobranet menerima dana dari investor sebesar 150 juta, dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 30 juta dari toko intermedia. Dibeli peralatan internet secara tunai seharga 50 juta. PT Kobranet menghasilkan pendapatan atas jasa internet yang dihasilkan sebesar 52 juta. 50% diterima 50% diterima tunai dari pelanggan dan sisanya 50% ditagihkan ke pelanggan. Bayar tagihan listrik sebesar 20 juta dilakukan secara tunai, membayar sisa hutang kepada toko intermedia sebesar 10 juta, membayar biaya administrasi sebesar 10 juta, menerima pendapatan jasa internet sebesar 50 juta dibayarkan secara tunai, membayarkan gaji karyawan sebesar 45 juta, beban transport sebesar 5 juta, dan beban lain-lainnya sebesar 4 juta 500. Dibayar gaji karyawan, beban utilitas, dan beban lain-lainnya. Membayar dividen sebesar 5 juta rupiah. Untuk penjelasannya dilanjutkan oleh teman saya Dimas. Ya, untuk jawaban tabel persamaan akuntansinya, untuk soal nomor 1, Kobranet menerima dana dari investor sebesar 150 juta di tanggal 1 Januari. Maka kita masukin, kalau investor kita masukin ke kas 150 juta, lalu ditambahkan ke modalnya juga 150 juta. Dan soal tanggal 2 Januari, dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 30 juta dari toko intermedia. Maka yang kita masukin ke kolom perlengkapan 30 juta, ini dibelinya secara kredit, berarti kita masukin ke kolom liabilitasnya untuk utangnya 30 juta. Dan transaksi tanggal 3 Januari, dibeli peralatan internet secara tunai seharga 50 juta. Kalau kita beli peralatan secara tunai, maka kita kurangin kasnya seharga 50 juta. Lalu di peralatannya kita tambahkan 50 juta. Dan transaksi tanggal 4 Januari, PT Kobranet menghasilkan pendapatan atas jasa internet yang dihasilkan sebesar 52 juta. Maka untuk 50%-nya diterima tunai dari pelanggan. Dari sebesar 52 juta, 50%-nya sudah dibayarkan oleh 26 juta. pelanggannya 26 juta. Maka masuklah di kas 26 juta. Lalu yang 50%-nya sisanya ditagihkan ke pelanggan. Jadi itu sebagai piutangnya piutang usahanya. Jadi masuknya ke AR 20 juta. Untuk transaksi tanggal 5 Januari, bayar tagihan listrik sebesar 20 juta secara tunai. Ini kalau bayar listrik berarti diambil dari duit kas, maka dikuranginlah 20 juta ini, lalu menjadi beban listrik, tagihan listrik di ekuitasnya, dikuranginlah 20 juta. Lalu transaksi
6 Januarinya membayar sisa hutang kepada toko intermedia sebesar 10 juta. Yang tadi kita, kalau membayar hutang itu berarti kita mengurangi duit kas sebesar 10 juta, lalu di liabilitasnya kita kurangi juga sebesar 10 juta pengurangan hutang. Dan transaksi 7 Januari membayar biaya admin sebesar 10 juta. Kalau kita membayar admin, jadinya kita mengurangi duit kas 10 juta, lalu di ekuitasnya kita kurangin beban admin menjadi 10 juta, kurangin 10 juta ya. Terus transaksi nomor 8, transaksi 8 Januari menerima pendapatan jasa internet sebesar 50 juta dibayar tunai. Ini kita mendapatkan saldo tambahan karena pendapatan jasa sebesar 50 juta, kita masukin ke kas jadi plus 50 juta. Lalu kita tambahkan di sini juga pendapatan di ekuitasnya 50 juta. Dan transaksi tanggal 9 Januari membayar gaji karyawan 45 juta, beban transport 5 juta, dan beban lain-lain 4,5 juta. Nah, jadi untuk membayar gaji karyawan itu kita masukin ke sini dulu beban-bebannya. Ini beban gajinya, beban gaji karyawan dikurangin 45 juta, dan ini beban transportnya 5 juta, dan beban lain-lain 4,5 juta. Kalau di total semuanya menjadi 54.500.000 dikurangin duit kas. Dan tanggal 10 Januari ada transaksi lagi membayar dividen sebesar 5 juta. Kalau membayar dividen berarti kita kurangin dari duit kas 5 juta. Dan di ekuitasnya kita kurangin juga untuk price-nya. Nah, karena pemilik mengambil dari kasnya itu. Jadi untuk balance-nya di total menjadi, untuk balance asetnya di total menjadi 182.500.000, dan sedangkan untuk balance equity-nya menjadi 182.500.000. Kalau dilihat di sini sudah balance semua 182.500.000. Dan untuk selanjutnya pembacaan jurnal umum dibaca oleh Tasya. Waktu dan tempat persilahkan. Jurnal umum tanggal 1, keterangan kas debit 150 juta, kredit kosong, modal debitnya kosong, kreditnya 150 juta. Investasi pemegang saham 2, perlengkapan debitnya 30 juta, kreditnya kosong. Utang usaha debitnya kosong, kreditnya 30 juta. Perlengkapan kredit 3, pelahatan debitnya 50 juta, kreditnya kosong. Kas debitnya kosong, kreditnya 50 juta. Pelahatan secara tunai 4, kas debitnya 26 juta, kreditnya kosong. Data usaha piutang usaha debitnya 26 juta, kreditnya kosong. Pendapatan jasa debitnya kosong, kreditnya 52 juta. Penerimaan pendapatan jasa 50%. 5, beban tagihan listrik debitnya 20 juta, kreditnya kosong. Kas debitnya
Kas debitnya kosong, kreditnya 20 juta. Bayar listrik tunai. 6. Utang usaha, debitnya 10 juta, kreditnya kosong. Kas debitnya kosong, kreditnya 10 juta. Cicil biaya utang usaha. 7. Beban ADM. Debitnya 10 juta, kreditnya kosong. Kas debitnya kosong, kreditnya 10 juta. Beban ADM tunai 8 kas. Debitnya 50 juta, kreditnya kosong. Pendapatan jasa, debitnya kosong, kreditnya kosong. Pendapatan usaha tunai, pendapatan jasa tunai. 9. Beban gaji, debitnya 45 juta, kreditnya kosong. Beban transport, debitnya 5 juta, kreditnya kosong. Beban lain-lain, debitnya 4.500.000, kreditnya kosong. Kas, kreditnya kosong. Kas debitnya kosong, kreditnya 54.500.000. Bayar gaji, transport, dan lain-lain. 10. Dividen. Debitnya 5 juta, kreditnya kosong. Kas, kreditnya kosong, debitnya kosong, kreditnya 5 juta. Pembayaran dividen. Total general umum, debitnya 4.031.500 dan kreditnya 4.031.500. 431.500. Nah, gitu. Untuk buku besarnya dibacakan oleh Mbak Ida. Selamat sore. Untuk buku besar per Januari 2021, di tanggal 1 Januari, keterangannya investasi pemegang saham, debitnya 150 juta, kreditnya kosong, saldonya 150 juta. Masih di tanggal yang sama, beli peralatan tunai, debitnya kosong, kreditnya 50 juta, saldonya menjadi 100 juta. Di tanggal 4 Januari, menerima pendapatan jasa sebagian, debitnya 26 juta, kreditnya kosong, saldonya menjadi 126 juta. Untuk transaksi di tanggal 5 Januari, bayar listrik, debitnya kosong, kreditnya 20 juta, saldonya menjadi 106 juta. Untuk transaksi di tanggal 6 Januari, bayar utang usaha, debitnya kosong, kreditnya 10 juta, saldonya menjadi 96 juta. Untuk transaksi di tanggal 7, membayar biaya administrasi, debitnya kosong, kreditnya 10 juta, saldonya menjadi 86 juta. Untuk transaksi tanggalnya nggak kelihatan. Untuk transaksi di tanggal 8 Januari, menerima pendapatan jasa, debitnya 50 juta, kreditnya kosong, saldonya menjadi 136 juta. Transaksi di tanggal 9 Januari, bayar gaji karyawan, transport, dan lain-lain, debitnya 50 juta, kreditnya kosong, saldonya menjadi 136 juta. Di tanggal 10 Januari, membayar dividen tunai, debit kosong, kreditnya 5 juta, saldo menjadi 76.500.000. Untuk akun modal di tanggal 1 Januari, keterangannya modal, debitnya kosong, kreditnya 150 juta, saldonya 150 juta. Untuk akun perlengkapan di tanggal 2 Januari, perlengkapan debitnya 30 juta, kreditnya kosong, saldonya menjadi 30 juta. Untuk akun peralatan di tanggal 2 Januari, peralatan debitnya 50 juta, kredit kosong, saldo 50 juta. Ya. Akun beban usaha tadi mana? Utang usaha. Usaha. Utang usaha ya.
Untuk akun utang usaha, di tanggal 2 Januari, utang usaha, debitnya kosong, kredit 30 juta, saldonya 30 juta. Transaksi di tanggal 6 Januari, bayar utang usaha, debitnya 10 juta, kredit kosong, saldo 20 juta. Untuk akun piutang usaha di tanggal 4 Januari, piutang usaha, debitnya menjadi 26 juta, kredit kosong, saldonya menjadi 26 juta. Untuk akun pendapatan usaha, transaksi di tanggal 4 Januari, pendapatan jasa sebesar 50%, debit kosong, kreditnya 52 juta, saldonya menjadi 52 juta. Untuk transaksi 8 Januari, pendapatan jasa, debitnya kosong, kreditnya menjadi 50 juta, saldonya menjadi 102 juta. Untuk akun beban tagihan listrik, di tanggal 5 Januari, beban tagihan listrik, debitnya 20 juta, kredit kosong, saldonya 20 juta. Untuk naik lagi. Untuk akun beban administrasi di tanggal 7 Januari, beban administrasi debitnya 10 juta, kredit kosong, saldonya 10 juta. Untuk akun beban gaji di tanggal 9 Januari, pembayaran gaji debitnya 45 juta, kredit kosong, saldonya 45 juta. Untuk akun beban transport di tanggal 9 Januari, beban transport debitnya 5 juta, kreditnya kosong, saldonya 5 juta. Untuk akun beban lain-lain di tanggal 9 Januari, pembayaran dividen debitnya 5 juta, kredit kosong, saldo 5 juta. Naik. Oke. Untuk pembacaan neraca saldo sebelum penyesuaian periode Januari 2021, Dimas, silakan dilanjutkan. Untuk nomor akun 101, nama akun kas, debit 76.500.000, dan nomor akun 102, perlengkapan, di debit 30 juta. Untuk nomor akun 103, nama akun peralatan, di debit 50 juta. Nomor akun 104, nama akun piutang usaha, di debit 26 juta. Untuk nomor akun 201, nama akun utang usaha, di kredit 20 juta. Untuk nomor akun 301, nama akun modal, di kredit 150 juta. Untuk nomor akun 302, nama akun dividen, di debit 5 juta. Nomor akun 401, nama akun pendapatan jasa, di kredit 102 juta. Nomor akun 501, nama akun beban listrik, di debit 20 juta. Nomor akun 502, nama akun beban admin, debitnya 10 juta. Nomor akun 503, nama akun beban gaji, di debit 45 juta. Nomor akun 504, nama akun beban transport, di debit 5 juta. Nomor akun 505, nama akun beban lain, di debit 4,5 juta. Jadi totalnya untuk debitnya 272 juta, sedangkan di kreditnya juga sama 272 juta. Balance ya. Balance. Oke, selanjutnya. Untuk laporan keuangan. Dipersilahkan. Laporan keuangan. Oke, terima kasih. Laporan keuangan untuk laporan laba rugi PT Cobranet, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir di 31 Januari 2021, revenue pendapatan jasa sebesar 102 juta. Untuk beban operasi yang dimaksudkan salah satunya adalah beban tagihan listrik sebesar 20 juta, beban administrasi 10 juta, beban gaji sebesar 45 juta, beban transport sebesar 5 juta, beban lain-lain sebesar 4.500.000 untuk total beban operasi sebesar 84.500.000. Untuk laba bersih pendapatan total beban operasional sebesar 17.500.000. Oke. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan, Tasya.
Laporan laba ditahan. PT Cabranet laporan laba ditahan untuk bulan yang terakhir 31 Januari 2021. Laba ditahan di awal. Laba bersih atau net income 17.500.000 less dividen 5 juta. Laba ditahan akhir adalah 12.500.000. Lanjut. Ya, untuk Laporan posisi keuangan. ya, Dimas. Laporan posisi keuangan. PT Cabranet laporan posisi keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2021. Aset yaitu cash 76.500.000. AR atau biasa disebut piutang 26 juta. Perlengkapan 30 juta, peralatan 50 juta. Total aset 182.500.000. Equity dan liabilities. Equity 150 juta. Modal 12.500.000. Net and net earning 162.500.000. total equity-nya itu. Total equity-nya itu Tasya 162.500. Lanjut Oke, lanjut. Ya. Liabilities 20 juta. AP total liabilities 182.500.000. Next. Laporan arus kasnya atau Dimasnya baca. Untuk laporan arus kas PT Cabranet bulan 31 bulan yang berakhir 31 Januari 2021 untuk cash flow from operating activities-nya, cash reserve from customer di 76.500.000. Untuk cash payment for expense dan kreditornya yaitu adalah beban tagihan listrik senilai 20 juta, beban admin senilai 10 juta, beban gaji senilai 45 juta, beban transport senilai 5 juta, beban lain-lain senilai 4,5 juta. Untuk net cash from operating activities-nya menjadi 84.500.000. Dan totalnya dari ini 76.500.000 dikurangin dari sini menjadi 84.500.000. Total ini 84.500.000 dikurangi sama 76.500.000 ya. Jadi 8 juta. Untuk cash flow from finansialnya harus kas dari aktivitas pendanaan yaitu modalnya adalah 150 juta. Dividennya 5 juta. Kurang 5 juta. Kurangi 5 juta menjadi 145 juta, dan dari 8 juta ini dikurangin 145 juta menjadi total balance-nya 137 juta rupiah. Oke, teman-teman, terima kasih untuk tugas kita hari ini. Semoga nilai UTS-nya bagus. Amin. Saranyo, amin. See you, thank you.